di surga, inilah ungkapan dari hati kami yang terdalam bahwa kami ingin menyembah Engkau, mengagungkan Engkau seumur hidup kami. Meski kami sadar, kami tahu Tuhan, bahwa di dalam perjalanan kami mengikut Engkau, di dalam perjalanan kami menjadi orang yang menyembah Engkau, acap kali kami gagal, acap kali kami terbatas, kami tidak mampu. Tetapi di dalam perjalanan itu, di dalam ketidakmampuan itu, kami menyadari Tuhan, Engkau tidak pernah membuang kami. Kami menyadari Engkau tidak pernah meninggalkan kami. Justru kasih-Mu itu merangkul kami, kasih-Mu yang memulihkan kami, kasih-Mu itu yang membasuh kami Tuhan dari segala keberdosaan kami. Sebab itu kami bersyukur hari ini kami ada di rumah Tuhan, kami siap untuk mendengarkan firman Tuhan. Kiranya Tuhan yang mengurapi kami semua, supaya firman Tuhan ketika diberitakan, ketika dibacakan, ketika dijelaskan, Roh Kudus berbicara di dalam hati kami. Dan biar sekali lagi firman-Mu itu seperti pedang yang bermata dua, yang berbicara kepada kami yang mendengarkan, tetapi juga Engkau berbicara kepada yang kami yang melayani Tuhan, kami yang menyampaikannya. Sehingga tidak ada satu orang pun hari ini yang kehilangan berkat daripada Tuhan. Berbicaralah Engkau ya Bapa, di dalam nama Yesus Tuhan Juru Selamat kami yang hidup, kami berdoa. Amin. Silakan duduk Bapak Ibu Saudara. Saudara, hari ini kita memasuki bulan yang baru, saudara ya. Bulan yang baru, bulan November, dan ini bulan yang hampir mendekati akhir dari perjalanan kita di tahun 2025, saudara ya. Saudara, selama 4 minggu berturut-turut di bulan November ini kita akan belajar bersama-sama membahas beberapa tokoh Alkitab untuk menolong kita mengakhiri sebelum kita memasuki masa raya Natal. Saudara, kita belajar bagaimana kemudian mengevaluasi hidup kita berdasarkan beberapa tokoh Alkitab yang akan kita pelajari. Hari ini kita akan belajar dari kisah hidupnya Musa, lalu kemudian nanti saudara kita akan belajar dari Kaleb, lalu kemudian Paulus, dan puncaknya kita belajar dari kehidupan Yesus Kristus itu sendiri. Dan tokoh-tokoh itu akan kita soroti justru di akhir daripada kehidupannya, saudara. Saudara, pemazmur pernah berkata begini, saudara ya. Ajarlah kami menghitung hari-hari kami sedemikian hingga kami beroleh hati yang bijaksana. Nah, saya mau tanya dulu saudara, di tahun 2025 kita hari ini sedang ada di hari keberapa? Enggak hitung ya saudara ya. Hari keberapa? Kita berada di hari ke-306 di tahun 2025. Berarti tinggal 59 hari lagi kita akan memasuki tahun 2026. Tahun ini akan segera kita tinggalkan, saudara. Nah, kalau boleh tanya lagi, kalau 306 hari, kalau hari-hari yang Tuhan berikan kepada kita adalah kesempatan untuk kita bertumbuh di dalam relasi dengan Tuhan. Dari 306 hari yang sudah berjalan ini, saudara. Saudara kira-kira ada di posisi mana? Dari 10 sampai 100, kira-kira saudara mau kasih angka berapa di dalam relasi saudara, kedekatan saudara dengan Tuhan? 10 itu buat yang buruk, 100 itu buat yang baik sekali. Kira-kira saudara ada di angka berapa? Saudara lebih dekat dengan Tuhan atau saudara hubungannya hari-hari ini justru jauh, saudara? Kalau hari-hari kita adalah kesempatan di mana Tuhan memberikan kita kesempatan untuk kemudian menjadi berkat, menjadi saluran berkat Allah di dalam kehidupan orang lain. Saudara, dari angka 10 sampai angka 100, kira-kira saudara ada di angka berapa? Saudara, dua hal ini saya tanyakan kenapa? Karena perintah Allah itu jelas, kasihi Tuhan Allahmu dan kasihi sesama, saudara. Sehingga kalau kemudian ada sesuatu yang kita mau tanyakan, kita mau evaluasi di penghujung tahun ini, maka saya yakin perintah untuk
mengasihi itu adalah perintah yang harusnya kemudian menjadi bagian dari evaluasi kita, saudara ya. Dan kenapa saya tanyakan ini? Karena sebetulnya inilah inti dari finishing well. Dan pertanyaan ini menjadi sangat mendesak. Kenapa? Karena kita nggak tahu kapan garis finish itu ada dalam hidup kita, betul? Nggak tahu, nggak ada yang satu pun yang tahu. Ada yang bilang kalau udah umur 60, 70, apalagi 80, katanya udah lebih bau tanah. Saya nggak tahu apakah parfumnya memang baunya bau bumi begitu ya. Tapi nggak begitu kan, bukan? Karena ada orang-orang yang usianya lebih muda. Ada yang usia 20-an, ada yang usia 30-an. Sudah sampai di pada garis finish itu sendiri, saudara. Dan selama seminggu ini, paling tidak bagi saya ada dua hamba Tuhan yang saya cukup kenal, saudara. Ya, ada dua hamba Tuhan yang belakangan ini meninggal dunia dalam usia yang sebetulnya masih relatif, masih sangat produktif. Ya, ada yang umurnya 61 atau 62, Pendeta Dedi Wikarsa, orang yang dekat dengan saya juga saya kenal baik sekali, saudara. Beliau juga yang memberkati pernikahan adik terakhir saya. Lalu kemudian Bang Oja, Pendeta Marojahan. Saudara, nggak ada yang tahu. Ya. Padahal seperti Pendeta Marojahan itu sedang ada di Batu Malang untuk retreat, saudara. Masih ada satu retreat lagi dari hari Senin, dia sudah selesaikan, lalu ada hari Rabu. Dia sengaja bersama dengan istrinya tidak kembali ke Surabaya, lalu kemudian stay di sana, tetapi kemudian tiba-tiba sakit. Dan kalau saya tidak salah 2 hari kemudian, hambanya ini meninggal dunia. Saudara, tidak ada yang tahu kapan garis finishnya kita, saudara. Kalau sudah dekat-dekat tahun-tahun baru ini, saudara ya, saya sudah mulai pikir siapa yang tidak akan kemudian melewati tahun baru. Dan saya berharap kita semua bisa melewati tahun ini dengan baik dalam anugerah dan pimpinan Tuhan. Tetapi kisah-kisah orang-orang yang kemudian lebih dulu finish daripada kita, saudara, itu seperti membunyikan bel. Kapan giliran kita? Membuat kita sadar kalau saat saya tiba, kira-kira saya siap tidak? Karena sekali lagi kita mau finish itu bukan di tangan kita, tapi di tangan yang kuasa. Saudara, sebab itu kita coba untuk mempelajari apa yang dimaksudkan dengan finishing well. Saudara, kalau kita lihat dari POV-nya dunia, kita lihat dari point of view-nya dunia, finishing well biasanya terletak pada 2 hal. Pertama, visible achievement, dan yang kedua adalah personal legacy. Dan tidak jauh-jauh dari finansial, dari karir, dari pribadi. Pertanyaannya adalah apakah Anda akan pensiun, akan retire dengan kaya? Warisan apa yang Anda akan tinggalkan? Karir, apakah Anda akan mencapai puncak dalam karir Anda? Selesai dengan baik di puncak karir. Apakah Anda akan menjadi pimpinan dari sebuah perusahaan kalau saudara bekerja di perusahaan? Atau saudara masih staff ketika selesai dari pekerjaan? Atau kalau bicara soal pribadi, apakah Anda bahagia, puas, mati tanpa penyesalan? Saudara, finishing well ala dunia ini semuanya tentang aku. Apakah aku sukses? Apakah aku bahagia? Apakah aku akan dikenang? Saudara, ini adalah cara pandang yang berpusat pada manusia, saudara. Man-centered, bukan God-centered. Kalau kita memakai standar ini, maka saudara, tokoh yang akan kita pelajari, Musa, itu adalah tokoh yang bisa jadi gagal. Dia memimpin lebih kurang 2 juta orang Israel selama 40 tahun menuju tanah perjanjian, saudara. Dan tujuannya hanya satu tadi, masuk ke tanah perjanjian. Tujuannya cuma satu, masuk ke tanah perjanjian, saudara. Tetapi di akhir hidupnya, dia tidak berhasil. Dia gagal mencapai tujuannya. Kalau lihat cara pandang daripada dunia, saudara. Kita bisa saja mengambil cara pandang yang seperti ini, saudara. Kita mau finishing well dengan POV dari dunia, bisa, saudara. Tidak ada yang melarang kita kalau memang kita punya ukuran standar tolok ukur untuk finishing well itu adalah visible achievement dan kemudian personal legacy. Enggak ada yang melarang kita.
Tetapi sebagai orang percaya, sebetulnya Alkitab memberikan cara pandang yang berbeda. Ada ayat-ayat tertentu yang kemudian menolong kita untuk dapat melihat apakah memang Alkitab memberikan sebuah cara pandang yang lebih baik daripada apa yang ditawarkan oleh dunia. Sebab itu saya mengajak kita untuk melihat Alkitab kita dari Ulangan 34 ayat 1 sampai 8, Saudara. Tetapi saya akan menyoroti bagian yang ayat yang keempat sampai ayat yang ketujuh. Saudara bisa lihat ayat itu, tapi saya hanya bacakan ayat 4 sampai ayat yang ketujuh, Saudara. Ini adalah perkataan di mana kemudian Musa mengakhiri hidupnya. Dan kemungkinan besar yang menuliskan bagian ini bukan Musa. Karena Musa toh sudah meninggal dunia, Saudara. Ayat 4, dan berfirmanlah Tuhan kepadanya, inilah negeri yang kujanjikan dengan sumpah kepada Abraham, Ishak dan Yakub. Demikian, kepada keturunanmu lah akan kuberikan negeri itu, aku mengizinkan engkau melihatnya dengan matamu sendiri. Tetapi engkau tidak akan menyeberang ke sana. Lalu matilah Musa hamba Tuhan itu di sana di tanah Moab, sesuai dengan firman Tuhan. Dan dikuburkannya lah dia di suatu lembah di tanah Moab, di tentangan Bet Peor, dan tidak ada orang yang tahu kuburnya sampai hari ini. Musa berumur 120 tahun ketika ia mati, matanya belum kabur dan kekuatannya belum hilang. Saudara, ini adalah catatan terhadap apa yang kemudian dialami oleh Musa, Saudara. Nah, Saudara, apakah akhir hidupnya Musa adalah orang yang berhasil atau orang yang gagal? Kalau menurut standar dunia, Musa gagal. Dia tidak mencapai tujuannya. Dan bisa jadi itulah yang ada di dalam pikiran orang Israel kepada Musa. Sebab bisa jadi mereka menyamakan Musa dengan orang tua mereka atau nenek moyang mereka yang juga tidak masuk ke tanah perjanjian. Orang yang dari awal, dari Mesir, keluar dari tanah perbudakan itu, sampai kemudian masuk ke dalam tanah perjanjian itu, hanya 2 orang, Saudara. Siapa? Yosua dan Kaleb. Musa tidak masuk. Bisa jadi, Saudara, orang juga berpikir begini, Musa itu sama gagalnya dengan nenek moyang kita, dengan kakek kita, dengan nenek kita, yang juga tidak masuk ke dalam tanah perjanjian. Musa gagal. Sebab itulah, Saudara, kemungkinan bagian ini dituliskan untuk kemudian mengkoreksi pemikiran orang-orang itu, angkatan yang kedua yang lahir di padang gurun itu, Saudara, di dalam perjalanan itu, untuk memberitahu Musa kemungkinan di dalam cara pandang Tuhan, dia tidak gagal. Dan lebih daripada itu, Tuhan kemudian memberikan sebuah standar yang berbeda, apa yang seharusnya kita pikirkan ketika berpikir soal masalah finishing well, menyelesaikan hidup dengan baik, Saudara. Apa itu finishing well menurut bagian firman Tuhan? Kalau menurut dunia begini, Saudara. Visible achievement, personal legacy, aku sukses, aku bahagia, kemudian aku dikenang. Tetapi apa yang Alkitab katakan? Alkitab berkata begini, Saudara, menyelesaikan yang dengan baik atau finishing well itu, tolok ukurnya bukan pada apa yang kita miliki, tetapi siapa yang memiliki hidup kita. Perhatikan ayat ini, Saudara. Dikatakan lalu matilah Musa hamba Tuhan itu di sana di tanah Moab sesuai dengan firman Tuhan. Saudara, mengapa dikatakan lalu Musa hamba Tuhan itu? Kenapa tidak dituliskan misalnya kalimatnya adalah lalu matilah Musa pemimpin besar itu? Yang menuliskan tentu punya pilihan. Tetapi di dalam inspirasi Roh Kudus, Saudara, kata yang dipilih adalah hamba Tuhan. Saudara, istilah hamba Tuhan Evet Yahweh yang dipakai di dalam bagian ini adalah sebuah pengakuan siapa Musa di mata Allah. Dan istilah hamba Tuhan ini juga bisa diartikan bahwa Musa itu adalah milik Allah, Musa adalah abdinya Allah. Jadi Saudara ada kedekatan. Ingin dikasih tahu bahwa finishing well itu bukan apa yang bisa kita miliki, tetapi kita ini milik siapa. Itu yang lebih penting, itu yang diajarkan oleh Alkitab.
Musa adalah abdi Allah, miliknya Allah, orang yang dipakai oleh Allah. Saudara, istilah hamba Tuhan juga mengingatkan kita pada apa yang Tuhan Yesus sendiri pernah katakan, ajarkan di dalam perumpamaannya tentang talenta, saudara. Ada 3 hamba yang dipercayakan talenta. By the way adalah jumlah uang yang besar pada saat itu. Totalnya kira-kira upah untuk 6.000 hari kerja, saudara. Jadi 1 talenta itu jumlah yang sangat besar sekali. Jumlahnya 6.000 hari. Jadi saudara bisa bayangkan 1 talenta itu juga jumlahnya besar. Bukan hanya yang 5 atau yang 2. Tetapi perhatikan saudara, apa yang dikatakan di dalam perumpamaan itu. Kata-kata yang dipakai oleh Yesus. Dia katakan begini saudara, baik sekali perbuatanmu itu hai hambaku yang setia. Engkau telah setia memikul tanggung jawab dalam perkara kecil, aku akan memberikan kepadamu tanggung jawab di dalam perkara yang besar, masuklah dan turutlah dalam kebahagiaan Tuhanmu. Saudara, perumpamaan ini menjelaskan begini, semua tanggung jawab yang diberikan kepada hamba itu mencerminkan waktu, hidup, semua kemampuan, potensi yang Tuhan berikan kepada kita. Itu talenta. Talenta tidak hanya bakat, tetapi juga talenta dalam bagian ini menggambarkan tentang apa yang Tuhan percayakan hidup kita, tanggung jawab kita. Dan itu dikatakan tanggung jawab yang kecil, tapi nanti kita akan memasuki sebuah tanggung jawab yang lebih besar lagi. Dan alat ujinya adalah selama kita ada hidup di dunia. Saudara, kebenaran ini mengajak kita untuk melihat bahwa hidup kita dengan segala potensinya adalah bentuk kepercayaan yang Tuhan serahkan untuk kita kembangkan. Dan yang utama, yang dia lihat bukan talentanya. Enggak disebutkan bahkan, hai hambaku yang setia, aku udah kasih kamu 5 talenta, sekarang jumlahnya jadi 10. Enggak disebutkan jumlah-jumlah itu. Berapa jumlahnya sepertinya tidak terlalu Allah pikirkan. Tidak terlalu menjadi sesuatu yang diperhatikan, saudara. Yang dia ingin lihat bukanlah pencapaian-pencapaian kita. Tetapi apakah kita setia kepadanya sepanjang hidup kita sebagai hambanya. Saudara, saya rasa disinilah kita perlu memperhatikan bahwa yang dimaksud dengan hamba Tuhan itu bukanlah pendeta, penginjil, saudara. Bukan. Yang dimaksudkan hamba Tuhan itu bukan hanya orang-orang yang terpanggil secara khusus menyerahkan dirinya untuk menjadi pelayan full time, bukan. Sebab itu saya kemudian menuliskan bagian ini, saudara. Hamba Tuhan itu bukan penginjil atau pendeta, tapi semua orang percaya. Saudara-saudara adalah hamba Tuhan. Makanya saudara, kayaknya gelar sebutan hamba Tuhan di gereja itu misleading. Seolah-olah hanya penginjil Philip, hanya pendeta Cheng Lison, hanya penatua Hendrikus yang hamba Tuhan. Lalu saudara semua hambanya siapa? Kita semua adalah hamba Tuhan. Coba ngomong sama kanan kirinya, kamu tuh hamba Tuhan loh. Ya. Siapa yang bilang kalau hanya saya yang hamba Tuhan di gereja ini? Tidak. Semua kita adalah hamba Tuhan. Semua orang percaya adalah hamba Tuhan. Hamba Tuhan itu, saudara, bukan profesi. Hamba Tuhan itu adalah relasi. Menggambarkan relasi antara seseorang yang telah menyerahkan dirinya dan segala yang dia miliki untuk dipakai oleh Tuhan. Bukan profesi. Hamba Tuhan itu relasi, saudara. Saudara, Musa bukanlah orang yang tidak pernah gagal, dia pernah gagal. Sebab itu dia tidak diizinkan untuk masuk kemudian ke dalam tanah perjanjian. Tetapi saudara, tidak diizinkan masuk ke dalam tanah perjanjian, tidak memisahkan Musa dari Tuhan. Tidak dipisahkan, saudara. Dia tetap hamba Tuhan yang setia sampai akhir. Bahkan Alkitab mencatat bahwa kematiannya itu sesuai dengan firman Tuhan. Indah bukan? Sesuai dengan firman Tuhan. Saudara, saya rasa bisa jadi, saudara, susah kemudian kalau kemudian kita mengakhiri hidup kita di dunia ini dan kemudian mungkin kalimatnya begini memang, matilah siapa begitu ya, hamba Tuhan itu. Tetapi kalau kalimat sesuai dengan firman Tuhan,
Saudara, itu sesuatu pujian yang luar biasa, penghormatan yang luar biasa. Saudara, saya pernah ke Gunung Nebo. Nanti kalau setelah 1 hari saudara pergi, itu ada yang salibnya itu tinggi, besar dari tembaga, lalu ada ulernya, saudara. Ya, ada ular, dibuat ular yang melingkar ke sana. Di titik itu, waktu tahun 2019 saya pergi, saudara, ke sana. Saya coba berdiri di ujung itu, saya coba lihat begini. Mana ya Israel? Ujungnya mana, saudara? Itu cuma tanah kelihatan, saya pikir-pikir mungkin kalau malam kelihatan lampu-lampunya kali ya. Tapi waktu saya pelajari teks ini, saya jadi mengerti, karena ada komentator yang berkata begini, yang dilihat oleh Musa, itu mungkin bukan seluruh tanah Israel dari ujung ke ujung, dari utara ke selatan, dari timur ke barat, bukan. Mungkin saja itu sebuah penglihatan yang Tuhan bentangkan di matanya. Ini toh tanah perjanjian. Tuhan bilang, kamu akan melihatnya, tetapi kamu tidak masuk. Tapi kalau saudara baca perjanjian baru, saudara akan lihat di gunung, ketika Tuhan Yesus mengajak beberapa muridnya, lalu dia mengalami transfigurasi. Di sana ada Abraham, ada Musa. Ada Musa. Masukkah Abraham? Melalui penglihatan itu kita tahu, tidak masuknya ketika Tuhan berkata kamu tidak akan masuk, tapi kamu akan melihat. Tapi 1 hari ketika Yesus ada di sana, saudara, lalu mengalami transfigurasi, muncullah adalah Musa, Elia, dan satunya lagi adalah Abraham. Ada 3 pribadi itu yang kemudian bersama-sama dengan Yesus. Saudara, tidak ada yang memisahkan kita dari Allah. Tidak ada yang memisahkan kita, saudara, dari hubungan relasi kita dengan Tuhan kalau kita memang betul-betul menyadari diri kita sebagai hamba Tuhan. Jadi saudara, finishing well adalah ketika Tuhan pada akhirnya berkata, hai hambaku yang setia. Seperti lagu yang memang sering kita nyanyikan, saudara, yang berkata, kau bukan Tuhan yang melihat rupa. Ya, kau bukan Tuhan yang melihat rupa. Kau bukan Tuhan yang memandang harta. Apa yang dicari, saudara? Hati hamba yang selalu kau cari, biar kau temukan di dalamku. Saudara, pertanyaannya apakah saudara adalah hamba Tuhan yang secara sadar terus menyerahkan diri dan membangun relasi dengan Tuhan? Mengakhiri tahun 2025 masih ada 59 hari, biarlah pertanyaan ini yang kita bawa dalam hidup kita. Apakah saya ini dalam segala tingkah laku saya, di dalam segala yang Tuhan percayakan kepada saya adalah hamba Tuhan yang memang sudah menyerahkan diri dan segala apa yang saya miliki untuk kemuliaan bagi nama Tuhan. Saudara, yang kedua, menyelesaikan dengan baik bukanlah tentang keberhasilan dan rencana kita, saudara. Tetapi tentang mempercayai Allah yang sudah memilih kita untuk menggenapi rencananya. Jadi bukan tentang rencananya kita mau ini, mau itu. Karena pada akhirnya dari apa yang kita bisa lihat yang terjadi pada orang-orang yang kita kenal, rencananya bisa stop. Betul? Kemarin saya dalam persiapan saya saya coba melihat video penghiburan dari Pendeta Marojahan, saudara. Rencananya tahun depan 2026 dia akan bersama dengan istrinya akan pindah ke Jakarta karena anak-anak sudah ada di Jakarta. Itu rencananya, saudara. Tetapi hambanya ini tidak hidup di dalam rencananya saja, tapi ada rencana Tuhan yang besar yang tidak akan berhenti bahkan ketika dia berhenti dari dunia ini. Di satu sisi Musa tidak berhasil masuk ke tanah perjanjian, tetapi dia berhasil mengantarkan bangsa Israel sampai ke ujung tanah perjanjian. Di dalam pikiran manusia, kalau harusnya Musa itu mengantarkan dan dia masuk juga. Tetapi di dalam rencana Tuhan, titiknya di situ.
Yang mungkin saja Musa di dalam hubungan relasinya dengan Tuhan, dia sadar itu. Saudara, Musa adalah orang yang percaya bahwa rencana Allah itu tidak pernah gagal. Apa yang dia janjikan pasti dia akan genapi. Saudara, Musa paham dia adalah hamba Tuhan di dalam menggenapi rencananya yang agung. Kalau Tuhan mau pakai dia hanya sampai di ujung, tapi tidak masuk sampai tanah perjanjian, dia oke dengan itu. Dia oke dengan itu. Saudara, mengapa Musa punya sikap hati seperti itu? Karena saya pikir karena Musa sadar bahwa 120 tahun yang dia jalani itu adalah anugerah Allah, saudara. Kalau bukan karena anugerah Allah, dia sudah mati di tangan tentara Mesir sejak dia dilahirkan. 120 tahun itu anugerah. Karena sebetulnya di awal-awal tahun kehidupannya, masih hitungan bulan, dia harusnya sudah mati. Karena anugerahlah dia sama yang bisa kita katakan buat diri kita. Betul? Hal yang bisa saja kita berhenti di titik, bukan di titik yang ada sekarang. Saudara, waktu COVID, berapa banyak dari kita yang kehilangan orang-orang yang inginkan kita keluar dan menikmati kebebasan hari ini, bisa hidup bebas tanpa masker, pilek batuk pun kita berani kemudian buka dan orang yang di samping kita nggak terganggu dengan pilek batuk kita. Saudara, bukankah itu anugerah, bukan? Kita bisa kembali lagi pilek tanpa pakai masker sekarang. Dan orang yang di depan kita tidak terganggu dan besoknya dia kena pilek, dia juga nggak menyalahkan kita gara-gara ini. Kalau dulu bagaimana, saudara? Waktu COVID, wah gara-gara lu nih, gua nggak pakai masker. Saudara, kalau kita bisa keluar dari bencana besar yang kemudian dialami oleh seluruh dunia, bukankah hidup kita adalah anugerah? Saudara, Musa sadar dalam 40 tahun pertama di istana Mesir dan 40 tahun kedua dalam pelarian di Midian adalah bagian dari tangan Tuhan yang membentuk dirinya, saudara. Kesusahan, kesulitan yang dia alami itu tangan Tuhan yang bekerja. Kesulitan, sakit, penderitaan yang bisa jadi Tuhan izinkan juga kita alami adalah pembentukan Tuhan, bagian dari pekerjaan Tuhan yang bisa jadi menyiapkan kita untuk sebuah rencana yang mungkin kita nggak tahu, saudara. Dan bagian dari pekerjaan Tuhan untuk Musa adalah membebaskan bangsa Israel keluar dari tanah perbudakan. Dan pelayanan dalam 40 tahun memimpin bangsa Israel adalah pelajaran untuk mempercayai Tuhan yang sudah memiliki hidupnya, saudara. Jadi saudara, finishing well, tolok ukurnya adalah apakah kita bisa terus mempercayai Allah yang memiliki rencana yang besar dalam hidup kita. Yang bisa jadi kita hanya diizinkan untuk mengambil bagian tertentu di dalam rencananya. Tiap saudara di dalam dirinya, Tuhan di dalam diri saudara masing-masing termasuk diri saya, ada rencana Tuhan yang Tuhan siapkan buat kita untuk kita kerjakan, saudara. Hanya kita perlu tahu, sebab itu kita perlu dekat dengan Tuhan, tanyakan dengan Tuhan dengan segala hal yang Tuhan berikan kepada saya, waktu hidup saya, rencana apa yang Tuhan kerjakan, yang ingin kerjakan melalui saya, saudara. Ibarat sebuah rantai, bisa jadi kita ada di bagian awal, di awal saja. Atau mungkin kita di bagian tengah. Kita nggak bisa melihat hasilnya yang di ujung. Kita nggak tahu. Tapi seperti Musa, saudara, kalau kita menyadari kita hamba Allah, kita oke kalau kita hanya ambil bagian di depan saja dan biarlah nanti orang lain yang meneruskan pekerjaan itu. Bersyukurlah kalau kita disertakan hanya mengambil bagian di dalamnya. Dan saya percaya rencana Allah yang agung itu adalah panggilan Allah untuk menjadikan hidup kita adalah saluran berkat Allah. Amin, saudara. Dan amanat agung, saudara, amanat agung adalah saluran berkat Allah yang terbesar. Kenapa? Karena kita dipanggil masing-masing untuk menjadi dan menjadikan orang lain murid Kristus. Tiap saudara paling tidak di dalam keluarga kita punya potensi itu. Paling tidak di dalam lingkaran pertemanan kita punya potensi untuk membawa orang itu untuk mengenal Kristus.
Membawa dia untuk hidup bertumbuh dan berbuah dalam Kristus. Tiap-tiap kita punya bagian itu. Sebab itu saudara, yang saya kerjakan, yang saya rindukan, ini yang saya lakukan saudara. Biarlah amanat agung itu juga kemudian menjadi bagian dalam kehidupan saudara. Itu sebabnya saudara, saya ambil waktu pagi untuk kemudian datang berkumpul bersama-sama setengah 8 pagi, jam 8 pagi. Di gereja ini beberapa orang, kemudian kami belajar firman Tuhan. Karena saya rindu orang-orang itu satu hari bisa kemudian membawa orang lain, memuridkan orang lain untuk hidup bertumbuh bersama dengan Kristus. Makin banyak pemimpin-pemimpin rohani di gereja ini. Karena saya sendiri gak bisa mengerjakan itu. Saudara, dalam kapasitas saudara sendiri, Tuhan mau saudara jadi saluran berkat Allah. Bahkan bukan hanya untuk orang yang di gereja ini, tapi orang yang di luar. Mungkin itu karyawan saudara, mungkin itu teman saudara. Sehingga melalui hidup saudara paling tidak dia tahu ini ternyata modelnya orang Kristen. Karena kita adalah surat Kristus yang bisa dibaca oleh orang-orang yang ada di sekitar kita, saudara. Amanat agung itu adalah jadi saluran berkat Allah. Tuhan lihat, orang lain lihat hidup kita, saudara. Masalahnya apakah kita mempercayai Allah bahwa keberadaan kita masing-masing itu punya peranan untuk menjadikan semua bangsa itu murid Kristus. Saudara, Bob Buford menulis beberapa buku bagus, saudara. Orang ini sudah meninggal dunia. Bob Buford ini entrepreneur di bidang kabel televisi, televisi kabel, saudara. Dia berhasil, tapi di satu titik dalam kehidupannya, dalam keberhasilannya, dia merasa tidak puas dengan semua yang dia capai. Lalu dia jual perusahaannya. Lalu dia dirikan sebuah pelayanan namanya Leadership Network. Yang membantu orang-orang bagaimana caranya menjadi pemimpin-pemimpin yang baik. Dia mempengaruhi banyak orang karena dia dipengaruhi juga oleh beberapa orang dalam hidupnya. 2 orang saudara yang mempengaruhi dia, yang saya tahu. Yang pertama, Peter Drucker. Ini nabinya dunia manajemen modern. Yang kedua adalah Dallas Willard. Saudara, orang-orang ini adalah orang-orang yang kemudian mempengaruhi pemikiran dari Bob Buford. Lalu dia menulis beberapa buku. Saya baca 2, saudara. Halftime dengan Finishing Well. Saudara, dia katakan begini. Hidup manusia itu bisa dibagi menjadi 2. Ya, hidup yang pertama dan hidup yang kedua. Hidup yang pertama itu adalah hidup untuk sukses. Hidup untuk diri sendiri. Kita kerja, kita mengumpulkan uang, kita mengumpulkan harta. Tapi semuanya itu untuk siapa? Untuk saya. Itu hidup untuk sukses. Tapi dia bilang begini, jangan berhenti pada hidup yang pertama. Karena ada hidup yang kedua. Hidup yang kedua itu adalah hidup untuk bermakna. Yang satu sukses, yang satu signifikan. Dia kemudian mengalihkan hidupnya yang sukses, dia jual perusahaannya, lalu kemudian dia memberi hidup yang bermakna. Hidup bermakna itu adalah hidup kalau hidup kita berkontribusi dalam hidup orang lain. Hidup kita itu untuk orang lain, untuk sesama, dan untuk Tuhan, dia bilang. Dan setelah dia, saudara, ada orang-orang yang kemudian membaca buku Halftime, Finishing Well, kemudian sama, menjual perusahaannya, lalu membuat social entrepreneur yang tidak hanya untuk dirinya, tapi kemudian untuk orang lain. Yang heran, ada yang menjual 90% dari sahamnya untuk kemudian digunakan untuk kemanusiaan. Herannya setelah dia jual, perusahaannya booming. Sehingga meskipun dia punya 10%, 10% itu nilainya sudah berbeda. Karena kemudian perusahaannya itu kemudian berkembang. 10% bisa menjadi 90% yang dulu dia investasikan untuk orang lain. Saudara, di tengah-tengah itu kan saya kasih garis. Dia bilang biasanya itu terjadi ketika orang memasuki paruh kedua dalam hidupnya. Pada saat usia 40 tahunan, biasanya ada yang disebut dengan midlife crisis, bukan? Kita nggak puas, kita ngelihat lagi pekerjaan kita, lalu kemudian rasanya nggak begini hidup, lalu kemudian berubah. Itu yang dialami oleh Bob Buford. Tetapi dalam bukunya dia bilang begini, kita tidak harus ketika usia 30 tahunan, kita tunggu mengalami krisis dalam hidup, lalu kemudian kita beralih pada hidup yang kedua. Kita bisa pilih, sementara memang mungkin kita hidup di life one, kita bisa menghidupi kehidupan yang bermakna itu, life two. Caranya adalah berpikir dari perspektif akhir.
Kalau saya mau berakhir dari dunia ini, kira-kira Tuhan inginkan saya menjadi pribadi seperti apa? Saudara, beberapa orang yang saya kenal tadi saya sebutkan, yang sudah menyelesaikan hidupnya. Saudara, saya yakin mereka itu sudah menghidupi hidup yang kedua. Bahkan saudara, kayaknya hanya sebentar mereka menghidupi hidup yang pertama lalu beralih sepanjang hidupnya sehingga banyak orang yang menjadi berkat. Dan saya berpikir kalau orang-orang ini Tuhan sudah ubahkan, Tuhan juga bisa pakai hidup kita. Amin. Saudara, marilah kita sama-sama menjadi orang yang tidak hanya untuk hidup untuk diri sendiri, tapi hidup untuk orang lain. Mari saudara yang belum pelayanan, luangkan waktumu. Karena tidak akan ada habisnya kesibukan yang kita miliki. Apa yang kamu bisa berikan buat Tuhan untuk gereja ini? Apa yang kamu bisa berikan di dalam pekerjaanmu, dalam kesehariannya? Tidak hanya tentang aku, tapi hidupmu itu kemudian bermanfaat, berguna bagi orang lain. Dan lakukan semuanya itu dengan mata hati yang tertuju kepada Tuhan dan bilang, Tuhan, saya cuma hamba-Mu. Saudara, mari kita tundukkan kepala. Saya undang pemusik dan singer untuk maju ke depan. Saudara, datanglah kepada Tuhan. Tinggal 59 tahun kita akan akhiri tahun 2025 ini. Renungkan. Kita mau mengakhiri tahun ini seperti apa? Saudara, dalam Ibrani 11 ayat 24 ayat 27. Firman Tuhan untuk Musa itu berbicara begini. Karena iman maka Musa setelah dewasa menolak disebut anak putri Firaun. Karena ia lebih suka menderita sengsara dengan umat Allah daripada untuk sementara menikmati kesenangan dari dosa. Dia menganggap penghinaan karena Kristus sebagai kekayaan yang lebih besar dari semua harta Mesir. Sebab pandangannya ia arahkan kepada upah. Karena iman, maka ia telah meninggalkan Mesir dengan tidak takut akan murka raja. Ia bertahan sama seperti ia melihat apa yang tidak kelihatan. Saudara, finishing well adalah hidup sebagai hamba Allah. Dan mempercayai Allah yang sudah memilih kita untuk menggenapi rencananya. Mari kita nyanyikan lagu yang tadi sebelum firman kita nyanyikan. Biarlah lagu ini menjadi sebuah komitmen kita di hadapan Tuhan. Bawaku erat di hadirat-Mu. Biar ini menjadi komitmen kita di hadapan Tuhan. Hatiku persembahan bagi-Mu. Jiwaku teriku aman dalam kasih-Mu. Bawaku erat di hadirat-Mu.
firman-Mu yang hari ini menolong kami untuk lepas dari POV dunia tentang finishing well. Finishing well adalah hidup sebagai hamba Allah dan mempercaya Allah yang sudah memilih kami untuk menggenapi rencana-Mu. Biarlah kiranya Tuhan menolong mematri kebenaran di dalam hati kami. Sehingga biarlah kami menjadi orang yang terbuka pada rencana-Mu. Kami yang terus punya sikap hati sebagai hamba Tuhan. Sehingga apapun yang kami miliki, apa yang kami kerjakan, kami tahu ini bukan tentang kami. Tentang Tuhan yang sedang memakai hidup kami dan segala apa yang kami miliki. Biarlah semua itu Tuhan menjadi dupa yang berbau harum di hadapan-Mu. Berkati jemaat-Mu di dalam menjalani hari-hari pekerjaan, tantangan, bahkan mengalami kesulitan. Kami tetap percaya ada rencana Allah dalam hidup kami. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin.